Inzaghi menjawab keraguan publik setelah imbang di Parma. La Gazzetta dello Sport menyoroti kemenangan penting Inter atas Bayern Munich dalam leg pertama perempat final Liga Champions yang berlangsung di Allianz Arena. Meskipun tiket ke semifinal belum sepenuhnya aman, performa Nerazzurri dinilai sangat menjanjikan menjelang leg kedua di San Siro. Inter bangkit secara meyakinkan setelah hasil mengecewakan akhir pekan lalu melawan Parma. Dalam 2 hari, mereka menyaksikan Napoli tertahan dan sekaligus mengamankan posisi yang kuat untuk melaju ke semifinal Liga Champions. Momentum ini disebut menjadi dorongan besar dalam upaya meraih prestasi di 3 kompetisi sekaligus musim ini. Dalam analisisnya, La Gazzetta menekankan bahwa Inter yang tampil di Munich sangat berbeda dari tim yang sempat disusul Parma setelah menang 0-2. Pilihan taktik Simone Inzaghi dinilai tepat, termasuk menurunkan Nicolo Barella yang disebut tampil luar biasa. Carlos Augusto kembali memberikan kontribusi dari sisi kiri, sementara Davide Fratesi mencetak gol penentu kemenangan, yang ia dedikasikan kepada mendiang neneknya. Di San Siro nanti akan menjadi pertempuran lain. Masih akan ada tantangan besar, tetapi sinar matahari menuju semifinal kini terasa semakin dekat, tulis La Gazzetta. Inter kini membawa pulang kepercayaan diri tinggi dari Jerman untuk menjaga peluang mereka di panggung Eropa. Sindir Inter, Harry Kane, mereka selebrasi seolah sudah lolos. Penyerang Bayern Munich, Harry Kane, mengomentari kekalahan timnya dari Inter dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions dengan nada optimis, meskipun mengakui kekecewaan atas hasil tersebut. Bayern menelan kekalahan kandang pertama mereka dalam 4 tahun terakhir setelah tumbang 1-2 dari Inter di Allianz Arena pada Selasa malam. Kane menyia-nyiakan peluang emas untuk membuka keunggulan di babak pertama saat tembakannya melebar ke tiang jauh. Tak lama setelah itu, Lautaro Martinez berhasil memanfaatkan kesempatannya untuk membawa Inter unggul. Meskipun Inter merayakan kemenangan dengan penuh semangat setelah peluit akhir, Kane menilai perjuangan masih jauh dari selesai. Pertandingan yang sulit, Inter adalah tim yang sangat bagus, tapi saya pikir kami mengontrol sebagian besar laga, terutama di babak kedua, katanya. Saya rasa itu penampilan yang dominan. Sayangnya kami kebobolan dengan cara yang mengecewakan. Tentu saja, itu meninggalkan rasa tidak enak. Tapi kami harus tetap percaya bisa membalikkan keadaan. Kami tim yang berbahaya untuk siapapun. Saya tahu mereka merayakan seperti sudah lolos, tapi semuanya masih bisa terjadi. Masih ada 1 gol dan 90 menit tersisa. Lazio siap pertahankan servis ex-gelandang Inter Milan 1 musim lagi. Lazio dikabarkan siap memperpanjang kerjasama mereka dengan gelandang veteran asal Uruguay, Matias Vecino setelah musim ini, meski klub ibu kota Italia juga ingin meremajakan skuad mereka untuk menghadapi kompetisi musim depan, namun servis sang pemain masih dibutuhkan oleh pelatih Marco Baroni. Lazio kabarnya siap mempertahankan servis gelandang veteran, Matias Vecino 1 musim lagi. Pemain asal Uruguay tersebut telah berkarier di Serie A sejak 2013, bergabung dengan Fiorentina, Cagliari, Empoli dan Inter Milan sebelum pindah ke elang ibu kota dengan bebas transfer di musim panas 2022. Gelandang berpengalaman tersebut menjadi salah satu pemain penting di Formello, sehingga klub ingin mempertahankan Vecino sebagai salah satu pemain veteran dalam klub dengan mengikat sang pemain dengan kontrak baru. Pemain berusia 33 tahun itu saat ini sedang menjalani kontrak yang akan segera berakhir, tetapi agennya, Alessandro Lucci, diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan direktur klub dalam beberapa hari mendatang untuk membahas semua detail pembaruan kontrak. Sumber tersebut yakin kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan dengan cukup cepat, karena mereka berdua bermaksud untuk memperpanjang kerja sama mereka. Vecino dan keluarganya dikatakan bahagia di Roma, dan tidak memiliki rencana segera untuk meninggalkan kota abadi tersebut. Oleh karena itu, laporan tersebut mengklaim bahwa sang gelandang akan menjadi pemain berikutnya yang menandatangani kontrak baru dengan T. Aquile, bersama pemain veteran lainnya, Pedro. Inter pantau situasi Nuno Tavares, Lazio tetapkan angka 40 juta euro. Inter terus memantau peluang di bursa transfer menjelang musim panas, dan salah satu nama terbaru yang masuk dalam radar adalah Nuno Tavares. Menurut laporan Il Messaggero, Nerazzurri telah melakukan pemantauan awal terhadap pemain yang saat ini dipinjamkan ke Lazio dari Arsenal. Lazio dikabarkan mematok harga sebesar 40 juta euro untuk Tavares, namun situasinya cukup kompleks. Dari angka tersebut, 20-40% akan menjadi milik Arsenal berdasarkan klausul dalam perjanjian peminjaman dan potensi penebusan.
Artinya, Lazio hanya akan mengantongi sekitar 24-32 juta euro dari penjualan tersebut, sementara Biancolesti menebus si pemain hanya senilai 5 juta euro. Tavares tampil cukup konsisten di bawah asuhan Marco Baroni, dan fleksibilitasnya sebagai bek kiri ofensif menjadi daya tarik tersendiri bagi Inter. Klub yang bermarkas di San Siro itu tengah mempertimbangkan sejumlah profil untuk memperkuat tim. Belum ada langkah konkret dari Inter, namun minat terhadap Tavares menjadi bagian dari strategi klub untuk mengantisipasi kebutuhan skuad dalam menghadapi musim kompetisi 2025-2026 yang akan datang. Santiago Giménez masih mengecewakan, Milan incar lagi Lorenzo Luca. Santiago Giménez hanya mencetak 3 gol untuk AC Milan. Catatan ini menunjukkan jika Rossoneri telah membayar lebih dari 9 juta euro per gol untuknya. Santiago Giménez terus berjuang untuk memberikan dampak positif di San Siro, setelah datang di bulan Januari kemarin. Dia bergabung dengan AC Milan dalam kesepakatan 28,5 juta euro plus tambahan dari Feyenoord. Pemain berusia 23 tahun itu mencetak 1 gol pada masing-masing 2 penampilan pertamanya di Serie A pada bulan Februari, ditambah 1 gol melawan mantan klubnya Feyenoord di Liga Champions. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Milan telah menghabiskan 9,5 juta euro untuk setiap gol yang dicetak oleh pemain termahal mereka di bulan Januari, yang menunjukkan nilainya yang tinggi, sudah mulai meragukan. Pemain Meksiko itu belum mencetak gol bagi Milan selama lebih dari 1 bulan dan baru-baru ini kehilangan tempat utamanya di bawah asuhan Sergio Conceição. Tammy Abraham menjadi starter dalam 3 pertandingan kompetitif terakhir melawan Napoli, Fiorentina, Serie A, dan Inter Milan, Coppa Italia. Menurut calciomercato.com, hubungan Giménez dengan pelatihnya tidak ideal, dan keduanya bahkan bertengkar sebelum derby Coppa Italia minggu lalu melawan Inter, dan dia pun kembali jadi cadangan saat melawan La Viola. Giménez masih menjadi bagian dari proyek Milan meski, menurut media yang berbasis di Milano tersebut, Rossoneri terus memantau penyerang Udinese Lorenzo Luca untuk melengkapi daftar skuad mereka di musim 2025-26. Inter tampil sempurna, mereka tidak membiarkan Bayern bermain. Fabio Capello memuji penampilan luar biasa Inter dalam pertandingan melawan Bayern Munchen, menyebutnya sebagai penampilan yang nyaris sempurna. Dalam pernyataannya di studio Sky Sport, mantan pelatih kawakan itu menyoroti ketenangan dan kedewasaan permainan Inter saat menghadapi salah satu tim terkuat Eropa. Itu Inter yang sempurna, mereka tidak membiarkan Bayern bermain, ujar Capello. Saat menguasai bola, mereka bermain dengan kepercayaan diri tinggi, tanpa rasa takut, dan keluar dari tekanan dengan tenang. Mereka tidak membuang-buang bola, bahkan mampu membangun serangan dari bawah tanpa kesulitan. Capello juga menyoroti performa kiper Jan Sommer yang tampil gemilang pada beberapa momen penting dalam pertandingan. Sommer tampil bagus, pada beberapa kesempatan ia melakukan penyelamatan penting. Tapi yang paling menyenangkan adalah melihat Inter bermain seperti Inter sejati. Meskipun sempat mengalami penurunan tempo di pertengahan babak kedua, Capello tetap terkesan dengan kualitas gol-gol yang dicetak anak asuh Simone Inzaghi. Mereka mencetak gol-gol luar biasa. Gol pertama itu benar-benar luar biasa. Ia juga memberikan pujian khusus kepada duet penyerang Inter. Lautaro pantas mendapat nilai 10, sedangkan Thuram 10 dengan pujian. Ia melihat Lautaro datang dan memberikan umpan seolah-olah itu sebuah penalti.